Halo semua, hari ini jam 1-an ya. Jam kerjaan udah selesai semua, istri sama anak lagi tidur. Jadi ini lagi santai aja sih, sambil makan bakpia ya. Bakpia isi gula merah. Ini bakpia dari Mbah Nyol, jadi kalau cuma ada di Semarang. Kalau ada yang lokasinya di Semarang atau lagi mampir ke Semarang, cobain ini ya. Bakpia dengan isi gula merah, enak banget. Dan tentunya ditemani dengan susu. Ya, bercanda. Seperti biasa minum kopi ya. Dulu ada teman saya yang tanya ya, caranya untuk bikin video tutorial untuk di YouTube ya, itu peralatan yang dibutuhkan itu apa aja dan caranya gimana. Dan di video ini saya akan coba untuk menjelaskan itu semua, tapi biar lebih enak kita akan ke meja kerja saya aja. Halo semua, nah di video ini saya menjelaskan tentang caranya gimana untuk bikin tutorial yang membutuhkan untuk kita share screen. Misalnya kita lagi nulis kode atau ingin sharing tutorial yang ada di internet dan lain sebagainya. Jadi mirip-mirip kayak streaming untuk main game ya. Misalnya saya bisa bikin share seperti ini. Ya, jadi saya bisa menunjukkan layar dari laptop saya. Misalnya saya ingin bikin tutorial nulis kode misalnya seperti ini, atau bisa juga nge-share untuk ya browser saya. Misalnya kita nunjukin search WordPress gitu misalnya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menjelaskan model yang dibutuhkan apa aja, peralatannya, dan software yang dipakai juga apa aja. Oke, yang dibutuhkan yang menurut saya paling wajib itu adalah dual monitor setup. Jadi kita membutuhkan paling tidak 2 buah monitor. Seperti setup saya sekarang ini, saya pakai monitor dari laptop saya dan 1 monitor lagi yang ada di sini. Mungkin untuk lebih enaknya, saya akan coba share pakai kamera aja untuk menunjukkan setup saya itu seperti apa ya. Kalau yang terlihat oleh saya seperti ini ya. Nah ini ya, ini adalah tampilan yang saya lihat di sini ya. Ya, bisa kelihatan kan ya. Ini ada laptop saya, ini ada yang saya pakai untuk kontrol ya, dan ini ada webcam yang saya pakai untuk merekam diri saya sendiri. Ini juga ada audionya di sini ya. Dan ini ada baby monitor untuk ngecek anak saya yang lagi tidur. Tapi ya, kira-kira setupnya seperti ini. Jadi kita butuh 2 monitor karena yang pertama kita akan pakai untuk share screen, sedangkan yang kedua kita pakai untuk ngontrol tampilan dari monitor tersebut ya. Jadi tampilannya seperti apa, kita play, pause, dan lain sebagainya, kita stop recording dari situ semua. Oke, yang kedua yang dibutuhkan adalah webcam ya. Jadi untuk webcam sendiri sebenarnya kalau kita pakai laptop itu kan sudah pasti ada webcamnya ya. Kebanyakan lah ya, kebanyakan laptop itu pasti ada webcamnya. Dan menurut saya sudah cukup bagus. Bahkan beberapa video pertama saya, mungkin beberapa puluh video pertama saya itu menggunakan webcam dari laptop ya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan share aja, saya akan ganti videonya dari webcam saya ke webcamnya internalnya dari laptop. Screen-nya belum dibuka ya. Nah ini adalah hasilnya dari webcam dari laptop, dan hasilnya menurut saya cukup bagus juga dan nggak akan ada masalah juga untuk menggunakan webcam um, seperti ini ya. Lagi pula ya webcam ini sebenarnya nggak terlalu penting banget, karena kalau kita bikin tutorial itu eee, dari kitanya sendiri itu sebenarnya nggak perlu nunjukin wajahnya kita ya. Dan kalaupun kita nunjukin wajahnya kita, kayak misalnya saya taruh thumbnail-nya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat itu kan kecil banget, jadi resolusi agak pecah-pecah sedikit, kalau sudah dikecilin gitu jadi kelihatan cukup bagus juga. Nah, kalau kita masih nggak puas ya dengan menggunakan webcam dari laptopnya kita, itu kita bisa sebenarnya pakai handphone. Jadi handphone kalau saya pakai Android, saya nggak tahu kalau iPhone ada aplikasi kayak gini atau enggak. Tapi kalau di Android itu ada aplikasi namanya Droidcam dan itu bisa dipakai sebagai webcam. Jadi kita tinggal sambungkan aja pakai USB gitu ya. Dan itu kamera dari handphonenya kita bisa kita gunakan sebagai webcam yang connect langsung ke komputernya kita. Ya, cuman menurut saya agak sedikit ribet ya, apalagi karena saya pakai handphone saya cukup sering. Jadi kalau kita lagi pakai jadi webcam, itu kan kita nggak bisa pakai handphonenya ya, jadi agak sedikit mengganggu. Makanya saya ganti menjadi
saya sempat upgrade ke kamera ini ya, kamera point and shoot, kamera Sony ZV-1. Ini bisa dipakai sebagai webcam. Sebenarnya kamera apapun sih ya, kamera mirrorless gitu, bisa kita pakai, asal punya clean HDMI output istilahnya, fiturnya, itu kita bisa pakai menjadi webcam dengan menggunakan alat tambahan yang disebut HDMI card, HDMI capture card. Tapi ya sekali lagi itu tidak terlalu dibutuhkan ya, kecuali kalau memang benar-benar ingin kualitas yang terbaik ya untuk bikin videonya, bisa pakai cara seperti itu. Saya sendiri lebih milih pakai webcam aja. Saat ini saya pakai Logitech C920 kalau nggak salah, harganya sekitar 1 jutaan. Dan menurut saya kualitasnya seperti ini sudah lebih dari cukup ya. Dan enaknya lagi kalau pakai webcam seperti ini itu simple ya setupnya. Jadi kita tinggal pakai colokin USB aja ke komputernya kita, langsung kedeteksi sebagai webcam. Oke, untuk yang selanjutnya nomor 3, yang peralatan dibutuhkan sebenarnya mungkin salah satu yang paling penting ya daripada webcam itu adalah untuk mikrofon ya. Jadi untuk audio. Saat ini saya pakai mikrofon ini ya, namanya shotgun mikrofon, bisa dipakai di handphone, bisa dipakai eh, di kamera seperti ini juga, dan juga bisa dipakai di laptop ya. Ini harganya 250.000, namanya Boya MM1 kalau nggak salah ya, MM1 harga 250-an ribu, dan menurut saya cukup bagus. Tapi sebenarnya dulu saya bikin video tanpa pakai ini pun nggak ada masalah ya. Saya dulu sempat pakai ini ya, audio dari ini bawaan dari handphone, cukup oke juga. Saya juga pakai audio dari ya beli headset yang seperti ini aja, yang ada untuk audionya, ada mikrofonnya, itu juga bisa dipakai. Atau bisa beli ya mikrofon seperti ini, atau bahkan beli kondenser mikrofon USB harga 500-an ribu, itu juga sudah cukup bagus menurut saya. Tapi ya audio itu mungkin yang paling penting ya, karena kan yang didengerin orang ketika lihat tutorial kita itu kan suaranya kita ya, bukan wajahnya kita. Nah, ya sebenarnya cuma itu aja sih. Kalau untuk peralatan sebenarnya dibutuhkan cuma itu aja. Yang pertama komputer, monitor, dual monitor kalau bisa, webcam, dan juga mikrofon. Dan juga ya itu aja sudah cukup ya. Sedangkan dari aplikasi yang digunakan itu sebenarnya cuma pakai 2 aplikasi ya. Yang pertama adalah OBS, dan yang kedua adalah Filmora. Itu yang saya pakai ya. Jadi yang pertama itu aplikasi untuk share screen kita, dan juga ada uh, fitur tambahan untuk menampilkan gambar dari webcam ya, seperti yang saya pakai sekarang ini. Dan yang kedua adalah Filmora untuk ngedit videonya. Jadi sebenarnya cuma butuh 2 aplikasi itu aja. Kalau yang OBS itu gratis, kalau Filmora itu harganya tergantung promo ya. Kalau nggak salah saya beli itu harga 1 juta atau 500.000 gitu. Ada yang paket-paket per bulan, ada paket per tahun, juga ada paket yang lifetime, dan lain sebagainya. Jadi dilihat sendiri aja di websitenya, nanti saya kasih link di kolom deskripsi ya. Jadi ya, karena videonya sudah cukup panjang, jadi cukup di sini. Kalau ada pertanyaan tentang cara pakai OBS atau pakai Filmora, mungkin saya akan bisa bikin video-video kayak gini ya, untuk lebih detailnya. Oke, semoga video ini berguna buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.